Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaidatul Islamiyah dengan NIM S1 S1 19014. Baik, di sini saya akan mempraktekkan beberapa fungsi-fungsi dasar dari MATLAB. MATLAB itu sendiri pada dasarnya dipandang sebagai kalkulator canggih yang dapat melakukan perhitungan matematika. Nah, dimulai dari perhitungan dasar aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sebagai contoh, misalnya kita di sini misalkan X itu sama dengan 3 ditambah 2. Maka akan keluar hasil X sama dengan 5. Begitu pula jika kita permisalkan misalnya Y sama dengan 5. Kemudian kita permisalkan X juga sama dengan 7. Lalu Z sama dengan Y dikali dengan X. Maka akan keluar hasil Z sama dengan 35, di mana 35 ini didapat dari Y yang sama dengan 5 dikali dengan X sama dengan 7, yaitu 5 kali 7 sama dengan 35. Oke, next ada fungsi pembulatan pada MATLAB. Nah, fungsi pembulatan ini dia itu ada berbagai macam. Yang pertama ada round X. Nah, round X ini dimana dia akan membulatkan suatu nilai ke arah yang terdekat, misalnya ke arah atas atau ke bawah. Kemudian namanya fix X. Nah, fix X itu sendiri dia membulatkan ke arah bawah, sedangkan sel X itu dia membulatkan ke arah atas. Nah, langsung saja kita praktekkan, misalnya round misalnya 2,132 tambah dengan 4, kemudian kita kali dengan 2. Nah, maka hasilnya bilangan bulat yaitu 10. Kita coba lagi, misalnya fix X itu misalnya yang 13 dibagi 5. Nah, ini kan hasilnya seharusnya 2,6. Maka hasilnya dibulatkan ke bawah karena menggunakan fungsi fix. Nah, selanjutnya ada fungsi trigono. Nah, fungsi trigono ini merupakan salah satu fungsi dasar pada MATLAB. Yang sering kita dengar yaitu sin, cos, dan tan. Langsung saja ke contohnya. Misalnya kita ingin mengetahui sin dalam bentuk derajat, misalnya sin di X. X-nya itu misalnya 90. Maka akan muncul 1, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sin dari 90 derajat itu sama dengan 1. Contoh lainnya, misalnya kita ingin mengetahui cos derajat dari 180 derajat misalnya. Maka keluar hasil min 1, sebagaimana yang kita ketahui bahwa cos dari 180 derajat adalah min 1. Selain fungsi trigono, fungsi-fungsi dasar juga pada MATLAB itu penting, seperti eksponensial, logaritma natural, logaritma basis 10, dan juga akar kuadrat. Nah, misalnya kita ingin mengetahui akar kuadrat dari suatu bilangan. Kita tinggal memasukkan fungsi SQRT X, di mana X ini merupakan bilangan yang ingin kita ketahui akar kuadratnya, misalnya 144. Nah, jadi akar kuadrat dari 144 itu merupakan adalah 12. Kemudian selanjutnya kita pakai fungsi logaritma basis 10, misalnya log 10 100. Ini kan pasti hasilnya sama dengan 2 ya. Dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada matriks. Nah, di mana matriks ini juga merupakan salah satu elemen utama di MATLAB, di mana kita itu bisa membuat sebuah matriks kemudian mengoperasikannya sesuai dengan keinginan. Nah, untuk membuat sebuah matriks kita bisa menggunakan beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi Pascal. Nah, fungsi Pascal ini dia secara otomatis dapat membentuk matriks simetri
sebagai berikut. Nah, yang kedua itu ada namanya fungsi magic. Magic itu dia membentuk sebuah matriks yang tak simetri. Kemudian kita juga bisa membentuk matriks yang berisikan angka-angka random menggunakan fungsi ren. Tetapi karena fungsi ren ini dia tipe datanya real, maka ketika kita ingin membuatnya menjadi integer atau bulat, kembali lagi ke fungsi pembulatan yang tadi. Kita bisa menggunakan fungsi round sebelum random, kemudian kita kasih kali ren, kemudian jumlah kolom dan baris yang kita inginkan. Misalnya kita ingin kolom dan barisnya itu sama, 4 saja, maka akan terbentuk sebagai berikut matriksnya. Baik, untuk operasi pada matriks, di sini kita kasih contoh penjumlahan pada matriks. Langsung saja kita bentuk misalnya matriks A itu kita buat magic pakai fungsi magic 4. Artinya kita membuat matriks 4 kali 4 yang tidak simetris. Kemudian kita misalkan lagi B itu sebagai matriks yang random, misalnya round yang ordernya yang 4 kali 4 juga. Terus kita misalkan C itu sama dengan A tambah B. Nah, maka akan keluar matriks C sebagai penjumlahan antara matriks A dan matriks B, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa penjumlahan dalam matriks itu ada syaratnya, yaitu harus seorder, karena apabila tidak seorder maka akan muncul pesan kesalahan pada layar MATLAB yang menunjukkan bahwa matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Nah, itulah tadi beberapa contoh fungsi-fungsi dasar yang ada pada MATLAB. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.